Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rilda Murniati, SHMU, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Praktik Peradilan Agama. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang pada hari ini akan melakukan simulasi praktik peradilan semu agama dengan perkara kewarisan dalam rangka memenuhi penilaian ujian akhir semester kami. Droelnidon plus kuset dimonji. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Kasus bermula ketika suasana keluarga yang dahulu hangat berubah menjadi tegang setelah wafatnya Budi Jordan selaku orang tua para pihak. Budi Jordan dikaruniai 2 anak yang bernama Gisela Nasya dan Arti Meigi, dan beliau meninggalkan sebidang tanah dan sebuah rumah di Jalan Muhammad Kafi 1 yang selama bertahun-tahun menjadi pusat kehidupan keluarga. Namun sejak kepergian keluarga, yaitu orang tua, rumah tersebut hanya dikuasai oleh Gisela Nasya yang melanjutkan tinggal di sana dan perlahan-lahan menegaskan diri seolah-olah dialah satu-satunya ahli waris yang berhak atas seluruh peninggalan tersebut. Awalnya Arti Meiji tidak mempermasalahkan keberadaan Gisela Nasya di rumah tersebut. Namun keadaan berubah ketika Gisela Nasya mulai memasang patok batas, melakukan perbaikan tanpa musyawarah, dan menyampaikan kepada tetangga bahwa rumah itu adalah miliknya sepenuhnya. Arti Meiji yang selama ini menghormati hubungan keluarga merasa bahwa tindakan Gisela Nasya telah melampaui batas dan mengabaikan hak dari Arti Meiji sebagai ahli waris. Mereka merasa dirugikan dan tidak lagi menemukan titik temu secara kekeluargaan. Arti Meiji memutuskan membawa perkara ini ke pengadilan. Bagaimanakah kelanjutan dari perkara ini? Apakah penggugat sudah tepat membawa perkara ini ke pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya? Atau tergugatlah yang akan menang dan tetap menguasai harta peninggalan tersebut? Dan bagaimanakah hakim dalam menilai dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini? Ecum et bonum est lex lecum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Berikut persidangan perkara waris yang akan kami simulasikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sidang yang kami hormati. Sebelum persidangan dimulai, saya Ferini Arsadiana selaku sipir akan membacakan tata tertib agar seluruh pihak dapat menjaga ketertiban dan menghormati jalannya persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Persidangan adalah tempat yang wajib dijaga ketertibannya oleh setiap orang yang hadir, baik peserta sidang maupun pengunjung. 2. Setiap orang yang hadir wajib bersikap sopan dan menghormati majelis hakim, para pihak dan seluruh peserta pengadilan. 3. Dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun, termasuk berbicara keras, tertawa, berteriak, atau menggunakan telepon genggam selama sidang berlangsung. 4. Tidak diperkenakan makan, minum, atau merokok di dalam ruang sidang. 5. Seluruh hadirin wajib berdiri pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga peradilan. 6. Para pihak penggugat, tergugat, dan saksi wajib bersikap sopan, menjawab pertanyaan dengan jujur dan tidak memotong pembicaraan pihak lain. 7. Setiap pelanggaran tata tertib akan diberikan peringatan oleh majelis hakim, dan jika tetap melanggar, petugas keamanan berhak mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang sidang. Demikian tata tertib persidangan ini dibacakan. Diharap seluruh hadirin dapat mematuhi dan menghormati ketentuan tersebut demi kelancaran jalannya persidangan. Para pihak dipersilakan memasuki ruangan. Majelis hakim akan memasuki ruangan. Hadirin diharap berdiri.
Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah majelis hakim mengamati mengenai kelengkapan ruang sidang, ruangan ini telah layak untuk dijadikan sebagai ruang sidang hari ini. Sebelumnya, kami majelis hakim diajukan berdasarkan dua surat penetapan. Penetapan yang pertama, penetapan oleh Ketua Pengadilan tentang majelis hakim menunjuk saya Dr. Muhammad Rafi Akbar SHMA sebagai hakim ketua, Mikael Gusri Ginting SHMA dan rekannya Grace SHMA yang masing-masing sebagai hakim anggota. Dan yang kedua, penetapan dari sidang oleh kami majelis hakim tentang penetapan dari sidang yang jatuh pada hari ini, Rabu 16 Juli 2025. Panitia, siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Penggugat, siap sidang hari ini? Kami siap yang mulia. Tergugat bagaimana? Tentu kami siap yang mulia. Baik. Sidang hari ini, Rabu 2 Juli 2025 dengan nomor register perkara 4387-PDTJ-2025-PADS antara Archimedes Davia sebagai penggugat melawan Gisela Nasya Terrea sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, penggugat di sini merupakan kuasa hukum atau prinsipal? Saya di sini selaku penggugat yang mulai di sini saya ditemani oleh kuasa hukum saya. Saya di sini selaku kuasa hukum dari penggugat yang mulai yaitu dari kantor Raharja Sektor Konsulting. Tergugat bagaimana? Saya di sini selaku pihak tergugat yang mulia dan saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Saya selaku kuasa hukum dari kantor dan Law Office and Associate yang mulia. Saya di sini sebagai kuasa hukum tergugat. Baik, agar para pihak sah untuk mengikuti sidang hari ini, majelis hakim akan memeriksa kelengkapan berkas bacaan para pihak. Untuk itu, silakan para pihak maju ke depan untuk menyerahkan masing-masing surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Silakan maju ke depan. Untuk surat kuasa khusus advokat dan surat berita. Dalam surat kuasa khusus tertera atas nama Putri Hasyan Sinor SHMA, benar? Benar yang mulia. Kuasa hukum tergugat, silakan. Sesuai yang mulia. Baik. Sesuai ya, kuasa hukum penggugat, majelis hakim kembalikan aslinya, salinannya majelis hakim simpan, ya. Silakan, tergugat. Yang mulia berikut surat kuasa khusus, berita acara sumpah dari pengadilan tinggi serta konsultan advokat saya yang mulia. Baik. Dalam surat kuasa khusus kata atas nama Muhammad Zaki SHMA, benar? Benar. Silakan kuasa hukum penggugat. Sesuai ya. Baik, kuasa hukum tergugat, majelis hakim kembalikan yang asli dan salinannya majelis hakim simpan ya. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih yang mulia. Baik, setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan bacaan para pihak, maka di sini majelis menyatakan para pihak telah sah untuk mengikuti persidangan hari ini. Dikarenakan surat kuasa khusus para pihak telah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994 dan berita acara sumpah telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 sehingga sidang dapat dilanjutkan. Dikarenakan pada sidang hari ini telah dihadiri para pihak sesuai ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, para pihak berkewajiban untuk menempuh jalur mediasi. Sebelumnya, majelis hakim akan menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak terlebih dahulu. Pertama, mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan yang nantinya akan dibantu oleh mediator. Kedua, para pihak diwajibkan untuk hadir secara langsung pada pertemuan mediasi. Ketiga, para pihak berhak memilih mediator dari dalam atau dari luar pengadilan, dan apabila mediasi mencapai kesepakatan, akan dituangkan dalam akta perdamaian dan dikuatkan oleh kami majelis hakim pemeriksa perkara. Dan berdasarkan pasal 17 ayat 8 Perma nomor 1 tahun 2016, majelis wajib untuk menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak. Sebelumnya, bagaimana para pihak? Apakah akan memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan? Bagaimana pihak penggugat? Dari kami memilih untuk dari dalam pengadilan dan kami serahkan kepada majelis hakim. Baik. Bagaimana tergugat? Kami dari dalam pengadilan dan kami serahkan kepada majelis yang mulia. Baik. Silakan para pihak maju ke depan untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi yang telah disediakan. Silakan.
Silakan kembali ke tempat. Terima kasih Yang Mulia. Baik, setelah Majelis Hakim bermusyawarah, Majelis Hakim sepakat untuk menunjuk mediator Muhammad Tausidin SHMH Cemet yang akan memimpin selama proses mediasi berlangsung. Silakan para pihak menuju kepanitiaan untuk diantar menemui mediatornya. Dan selama proses mediasi berlangsung, Majelis wajib menunda sidang sampai adanya laporan hasil mediasi. Untuk itu, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan dilanjutkan sampai dengan Majelis mendapatkan hasil laporan mediasi. Dengan ini sidang ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari ini Rabu 23 Juli 2025 dengan nomor register perkara 4387-PDTG-2025-PHJS dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah para pihak sudah hadir? Sudah Yang Mulia. Baik. Bahwa berdasarkan laporan mediator mengenai mediasi tidak mencapai kesepakatan, oleh karenanya sidang dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan sampai dengan pembacaan putusan akhir. Selanjutnya, karena sidang telah sampai di pokok perkara, maka majelis hakim diwajibkan untuk membuat kalender persidangan, namun sifatnya sementara dan bisa ada berubah-ubah. Baik, silakan para pihak maju ke depan untuk membaca dan mencatat kalender persidangan yang telah majelis hakim buat. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih Yang Mulia. Baik, agenda sidang lainnya adalah pembacaan gugatan dari kuasa hukum penggugat. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan gugatannya? Kami siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan pokok dan intinya saja lalu dibagikan salinannya dan kepada kuasa hukum tergugat harus diperhatikan ya. Siap Yang Mulia. Izin membacakan Yang Mulia. Pada yang terhormat, Yang Mulia, Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta para hadirin sidang yang kami muliakan. Perkenalkanlah kami selaku kuasa hukum penggugat membacakan gugatan kami dalam perkara pewarisan dengan dalil sebagai berikut. Identitas dan seterusnya jangan telah dibacakan. Adapun dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dengan demikian seluruh ahli waris telah menempati bagian masing-masing harta yang dimiliki pewaris semasa hidupnya. Namun, menurut para penggugat, pembagian tersebut tidak sesuai dengan faraid atau pembagian waris secara Islam. 2. Bahwa saat ini penggugat sebagai salah satu ahli waris dari pewaris berdasarkan buku wasiat yang dibuat oleh pewaris halaman 7 paragraf 2 yang berbunyi, dengan ini Bapak serahkan rumah ini, yakni rumah yang ditinggali pewaris dalam rumah kali 1 nomor 18C, Kecamatan Jalan Karsa, Kota Jakarta Selatan, diserahkan kepada penggugat. Namun, penggugat tidak bisa tinggal di objek tersebut dikarenakan ditempati oleh anak-anak penggugat. Padahal pewaris dalam buku wasiat telah menegaskan bahwa rumah-rumah yang dibangun oleh pewaris adalah diperuntukkan untuk anak-anak dan pewaris sebagai tempat untuk berteduh. Akibat dari hal tersebut, penggugat 2 saat ini tinggal di rumah susun masyarakat miskin atau tsunami. 3. Bahwa buku wasiat tertulis tersebut ditempelkan pada tembok kamar pewaris dan pewaris berpesan agar saat pewaris meninggal dunia masing-masing ahli waris mengambil buku wasiat dan melaksanakan wasiat yang dikembalikan bersama. Akan tetapi alangkah terkejutnya penggugat menjelang wafatnya pewaris buku wasiat tersebut hilang dari tembok. Namun alhamdulillahnya penggugat itu sempat mendapatkan wasiat tertulis atas nama penggugat. 4. Bahwa para penggugat telah berulang kali mencoba berdialog secara pribadi dan sudah berulang kali mengajak para tergugat untuk bermusyawarah dengan segera diadakan pembagian waris sebagaimana menurut ilmu faraid atau pembagian waris secara Islam. Tetapi dari pihak tergugat sangat keberatan dan selalu mengajukan dari pihak penggugat. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, saya selaku kuasa hukum penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan agar segera menetapkan hari persidangan dan dengan memanggil para pihak memeriksa serta menghadiri gugatan ini serta dilanjutkan dengan memutuskan 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menetapkan Dr. Agus Khalid Sulaiman bin Muhammad Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2021 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan kutipan angka mati tertanggal 18 Januari 2022. 3. Menetapkan ahli waris Dr. Agus Khalid Sulaiman bin Muhammad Sulaiman adalah sebagai berikut. 1. Arti Megi Devira selaku anak kandung pewaris. 2. Gisela Nasya Atalia selaku anak kandung pewaris. 4. Menetapkan pembagian harta waris dari pewaris adalah sebagai berikut. 1. Rumah di Jalan Muhammad Kami 1 nomor 18C.
2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning 4 nomor 39. 3. Untuk objek tirta berupa 3 bangunan yang beralaskan hak sertifikat hak milik nomor 1144 tanggal 20 Desember 1993, yaitu yang terdiri dari 1. Rumah di Jalan Muhammad Kafi 1 nomor 18A, 2. Rumah di Jalan Muhammad Kafi 1 nomor 18C, 3. Rumah di Jalan Muhammad Kafi nomor 18D, yang dimana ketiga objek tanah dan bangunan tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris secara farwid atau pembagian secara waris Islam. 5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap harta waris tersebut di atas. 6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dari majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan saja adanya. Aku cukup yang mulia. Baik. Pihak tergugat, apakah saudara mengerti surat gugatan yang dibacakan oleh penggugat? Kami sudah mengerti yang mulia. Baik. Apakah saudara tergugat akan mengajukan jawaban terhadap gugatan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum penggugat? Kami akan mengajukan jawaban atas gugatan yang mulia, namun kami memerlukan waktu 7 hari untuk persiapannya. Baik, mohon dipersiapkan dengan baik ya. Siap yang mulia. Dengan ini, sidang lanjutan 7 hari ke depan dengan agenda pembacaan jawaban atas gugatan dari kuasa hukum tergugat. Dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 30 Juli 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan pada hari Rabu 30 Juli 2025 dengan nomor register perkara 4387-PDTK-2025-PAJS dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Bagaimana? Pihak kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap? Kami sudah siap dengan jawaban kami yang mulia. Ya, silakan dibacakan intinya saja dan salinannya dibagikan ya. Baik yang mulia. Izin membacakan yang mulia. Pada yang terhormat yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara aku, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, serta hadirin sidang sekalian. Perkenankanlah saya selaku kuasa hukum tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan yang telah diajukan oleh kuasa hukum penggugat. Adapun dasar dan alasan tergugat mengajukan nota keberatan kepada penggugat adalah sebagai berikut. Dalam konvensi, dalam eksepsi, 1. Eksepsi tentang gugatan penggugat kurang pihak, dalil dianggap telah dibacakan. 2. Gugatan yang diajukan penggugat kabur karena dalil-dalil penggugat bertentangan satu sama lain, dalil dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara, tergugat keberatan dengan dalil penggugat perihal sengketa. 1. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya mendalilkan rumah yang terletak di Jalan Muhammad Kafi 1 nomor 18C seolah-olah diperuntukkan khusus kepada penggugat. 2. Tergugat menolak dalil gugatan penggugat yang menyatakan buku wasiat ditempelkan di tembok dan hilang. 3. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat mendalilkan seolah-olah tergugat sangat keberatan dan mengajukan untuk bermusyawarah dengan penggugat. Dalam rekonvensi, dalil dalam rekonvensi dianggap telah dibacakan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aku berkenan untuk memberikan putusan dengan amal sebagai berikut. Dalam konvensi, dalam eksepsi, 1. Menerima eksepsi tergugat. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara aku. Dalam rekonvensi, 1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Sekian yang mulia. Baiklah, oleh karena telah dibacakan jawaban atas gugatan oleh kuasa hukum tergugat, apakah pihak penggugat akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Kami akan mengajukan replik yang mulia. Baik, karena dari pihak penggugat akan mengajukan replik, maka dari itu agenda sidang berikutnya akan majelis lanjutkan dengan pembacaan replik. Apakah waktu 7 hari cukup untuk mempersiapkannya? Kami rasa cukup yang mulia. Baik, karena pihak tergugat telah menyatakan kesanggupannya, maka sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda sidang pembacaan replik dari pihak penggugat. Dengan ini sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 6 Agustus 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan pada hari Rabu 6 Agustus 2025 dengan nomor register perkara 4387-PDTK-2025-PAJS dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat.
Bagaimana, saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan repliknya? Kami sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan intinya saja dan salinannya dibagikan ya. Replik dianggaplah dibacakan. Cukup ya. Baiklah, oleh karena telah dibacakan replik dari pihak penggugat, apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik atas replik penggugat? Kami akan mengajukan duplik yang mulia, namun kami memerlukan waktu 7 hari yang mulia. Ya, baiklah, karena dari pihak tergugat akan mengajukan duplik, maka dari itu agenda sidang berikutnya akan majelis lanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda pembacaan replik. Dengan ini sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 13 Agustus 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan pada hari Rabu 13 Agustus 2025 dengan nomor register perkara 4387-PDTG-2025-PAJS dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang lainnya adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan dupliknya? Kami sudah siap yang mulia dengan duplik kami. Oke, silakan dibacakan intinya saja dan salinannya dibagikan. Baik yang mulia. Duplik dianggap telah dibacakan. Sekian yang mulia, terima kasih. Baik, oleh karena telah dibacakan duplik dari pihak tergugat, apakah pihak penggugat ada tanggapan? Tidak ada, cukup ya. Baik, maka dari itu agenda sidang berikutnya adalah agenda pembuktian dari para pihak dan sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan. Silakan para pihak mempersiapkan diri untuk sidang berikutnya. Dengan ini, sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 20 Agustus 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan pada hari Rabu 20 Agustus 2025 dengan nomor register perkara 4387-PDTG-2025-PAJS. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari para pihak. Bagaimana para pihak? Apakah sudah siap dengan alat-alat buktinya? Penggugat bagaimana? Kami siap yang mulia, dan kami akan menghadirkan alat bukti surat, kemudian 1 orang saksi dan 1 orang ahli yang mulia. Baik, kemudian pihak tergugat bagaimana? Kami juga telah siap yang mulia. Kami akan menghadirkan alat bukti surat, kemudian seorang ahli yang mulia. Baik, karena para pihak telah siap dengan alat buktinya, maka sidang akan dilanjutkan. Silakan para pihak terlebih dahulu menunjukkan alat bukti surat. Silakan para pihak maju ke depan. Sehingga menyerahkan bukti surat yang kode P1 sampai dengan P17. Sorry. Sisa. Iya. Silakan terbuka sedikit. Suara. Sorry, yang mulia. Izin yang mulia. Silakan. Izin yang mulia mengajukan alat bukti surat dari T1 sampai ke T20 yang mulia. Bagaimana? Silakan penggugat diperiksa. Silakan para pihak kembali ke tempat. Terima kasih yang mulia. Baiklah, kita masuk ke dalam agenda pemeriksaan saksi dan ahli. Dari pihak penggugat, berapa orang saksi yang akan dihadirkan? Kami akan menghadirkan 1 orang saksi dan 1 orang ahli yang mulia. Apakah saksi yang diajukan sudah hadir di ruang persidangan? Sudah yang mulia. Silakan dihadirkan. Baik yang mulia. Pada saudara Francisco Jonathan Fadilo dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Saudara saksi, boleh saya lihat kartu identitasnya? Baik. Oke, silakan duduk.
Majelis cek terlebih dahulu ya. Nama Francisco Jonathan Hutajulu, umur 38 tahun, pekerjaan manajer BCA, tempat tanggal lahir Bandung 15 November 1985, keluarga negara WNI, agama Islam, alamat Jalan Mawar nomor 7, Jakarta Selatan. Benar demikian? Benar ya mulia. Baik, apakah saksi memiliki hubungan saudara semenda sampai dengan derajat ketiga dengan para pihak? Iya yang mulia, saya adalah sepupu dari penggugat maupun tergugat. Baik, kepada Hakim Anggota 1, silakan memandu sumpah saksi. Baik yang mulia, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara wajib disumpah terlebih dahulu ya. Juru sumpah mohon dibantu. Siap yang Saksi mulia. silakan berdiri. Saksi silahkan ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang benar, akan mengatakan yang benar, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan saksi duduk kembali, petugas dimohon kembali. Baik, kepada pihak penggugat apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saya ingin bertanya, apakah saudara mengetahui siapa yang menguasai objek yang ada di Jakarta? Kalau yang saya ketahui Bu, rumah itu dibagi menjadi 4 bagian, dan itu ada nomor 18A, nomor 18B, C juga D. Dan yang saya ketahui nomor 18A itu ditempati oleh Panji, nomor 18B itu ditempati oleh Rudi, 18C ditempati oleh almarhum ketika semasa hidupnya, dan nomor 18D itu ditempati oleh dia. Baik. Apakah saudara mengetahui siapa saja cucu yang diberikan hibah oleh almarhum? Kalau untuk itu saya tidak mengetahui. Lalu, apakah saudara mengetahui siapa pemilik dari objek tersebut? Yang saya ketahui objek tersebut atas nama almarhum Muhammad Budi Jordan. Cukup ya, mulia. Baik. Pihak tergugat, jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Kami akan menunjukkan beberapa pertanyaan pada saksi. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui atau mengenal siapa orang tua dari para penggugat dan tergugat? Saya mengetahuinya Pak. Ayahnya bernama almarhum Muhammad Budi Jordan yang sudah meninggal pada tahun 2021, dan ibunya bernama almarhum Dewita yang sudah meninggal juga pada tahun 2014 yang lalu Pak. Saudara tahu ya? Baik, kemudian apakah saudara mengetahui apa saja harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua dari penggugat dan tergugat? Yang saya ketahui itu ada 3 objek Pak. Ada yang di Bandung, Jagakarsa, juga di Rawamangun. Namun yang di Bandung setahu saya sudah dijual oleh almarhum ketika semasa hidupnya. Ya, terima kasih, saudara saksi. Dari kami cukup yang mulia. Baik. Selanjutnya majelis hakim akan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Apakah saudara mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara penggugat dan tergugat? Kalau yang saya ketahui yang mulia, yang menjadi objek sengketa itu adalah objek yang ada di Jagakarsa yang mulia. Karena saat ini objek tersebut seperti dikuasai oleh tergugat. Baik. Apakah saudara mengetahui adanya surat hibah dari almarhum ayah penggugat dan tergugat kepada cucu-cucunya? Kalau yang saya ketahui ada yang mulia. Karena setahu saya juga almarhum itu sudah membagikan warisnya ketika ia masih hidup. Baik, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan tambahan? Dari pihak tergugat dan penggugat, apakah ada pertanyaan tambahan? Tidak ada yang mulia. Dari kami cukup yang mulia. Baik, karena tidak ada pertanyaan tambahan, maka pemeriksaan saksi telah selesai. Terima kasih saksi atas kesaksiannya. Silakan ini kartu identitasnya dan saksi boleh meninggalkan dalam persidangan. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan kepada pihak penggugat untuk menghadirkan ahlinya. Terima kasih yang mulia. Kepada saudara dan ahli, Elis Veronica, dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Selamat siang, saudara ahli. Selamat siang yang mulia. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, apakah saudara membawa CV dan surat tugasnya? Membawa yang mulia. Silakan maju ke depan untuk menanyakan kartu identitas, CV, dan surat tugasnya. Yang mulia, ini untuk KTP, CV dan surat tugas saya yang mulia. Ya. Silakan duduk kembali.
Baik, sebelumnya majelis akan membaca identitas terlebih dahulu ya. Hakim anggota 1, silakan dibantu. Baik yang mulia. Baik, untuk saudari, dengarkan dengan baik ya. Nama Elis Veronica, umur 52 tahun, pekerjaan dosen di Universitas Pajajaran. Tempat tanggal lahir Bandung 15 November 1973. Kewarganegaraan warga negara Indonesia. Agama Islam, alamat Jalan Mawar nomor 7 Jakarta Selatan. Benar demikian? Benar yang mulia. Baik, Saudara Ali, sebelumnya Anda sudah tahu mengapa Anda dihadirkan dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya yang mulia. Saya dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang saya miliki yang mulia. Baiklah, sebelumnya apakah Saudari ahli telah disumpah terlebih dahulu sebelum memberi keterangan? Sudah yang mulia. Baik, sudah ya. Baik, kuasa hukum penggugat silakan ajukan pertanyaan kepada ahlinya. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi saudara ahli, saya ingin bertanya bagaimana jika wasiat dan hibah yang dilakukan itu menimbulkan suatu kerugian untuk ahli waris? Wasiat dan hibah dapat menjadi haram Bu apabila merugikan ahli warisnya. Jika menurut saudara ahli, bagaimana agar wasiat dan hibah tersebut agar dapat sesuai dengan syariat yang berlaku? Baik Bu, agar wasiat dan hibah dapat memenuhi syariat, maka dalam hal wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 hak ahli waris. Jika melebihi 1/3 itu, maka harus ada persetujuan dari para ahli warisnya Bu. Terima kasih saudara. Cukup dari kami yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum tergugat ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Saudari ahli, bisa dijelaskan bagaimana jika dalam hibah atau wasiat terdapat suatu gugatan? Baik Pak, jika terdapat gugatan dalam hibah atau wasiat tersebut, maka penerima harus digugat juga Pak. Harus digugat juga ya? Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik. Apakah saudara ahli bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan wasiat hibah? Bahwa wasiat dan hibah itu adalah pemberian dari seseorang, di mana jika wasiat orang tersebut telah meninggal, sedangkan hibah itu orang tersebut masih hidup yang mulia. Baik. Pihak penggugat dan tergugat, apakah ada pertanyaan tambahan? Cukup yang mulia. Ya. Cukup yang mulia. Baik, karena tidak ada pertanyaan tambahan, maka pemeriksaan saudara ahli telah selesai. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan ini kartu identitas, CV, dan surat tugasnya. Saudara boleh keluar dari ruang persidangan ya. Terima kasih yang mulia. Baik, agenda selanjutnya adalah pembuktian dari pihak tergugat. Apakah saksi tergugat sudah siap dengan saksi atau ahlinya? Kami sudah siap yang mulia. Berapa orang yang akan dihadirkan? Kami akan menghadirkan seorang saksi yang mulia. Baik, silakan dihadirkan. Dari yang mulia, saksi minta dulu SMA, silakan masuk ke ruangan persidangan. Baik. Saksi, boleh saya lihat kartu identitasnya? Baik yang mulia. Silakan duduk kembali. Sebelumnya majelis periksa terlebih dahulu ya. Silakan nanti anggota 1. Baik, pada saudara saksi, mohon dengarkan dengan sama ya. Nama Utajulu, umur 65 tahun, pekerjaan pensiunan PNS. Tempat tanggal lahir Jakarta 18 Januari 1960. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam, alamat Jalan Palem nomor 26 Pesanggerahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Benar? Betul yang mulia. Cukup. Baik. Apakah saksi memiliki hubungan saudara semenjak sampai dengan derajat ketiga dengan para pihak? Iya yang mulia, saya adalah paman dari penggugat juga tergugat. Mohon maaf yang mulia, kami merasa keberatan dengan saksi yang diajukan oleh pihak tergugat yang mulia. Di mana hal ini sudah melanggar yang mulia dengan juga undang-undang yang diatur pada pasal 145 ayat yang mulia. Mohon izin yang mulia, saudara kuasa hukum ini sepertinya salah menafsirkan isi pasal yang mulia. Di dalam pasal 145 ayat itu, saudari, itu disebutkan bahwa seorang dilarang sebagai saksi apabila keluarga saudara atau semenda dalam garis yang lurus, jadi dia garisnya vertikal ya. Sedangkan si paman ini bukanlah garis yang lurus, saudari. Ia berada dalam garis yang menyampi, sehingga garisnya horizontal, sehingga ia ini tidak termasuk sebagai saksi yang dilarang. Paman baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat tidak termasuk kategori orang yang dilarang dari saksi, selama ia tidak memiliki kepentingan langsung dalam sengketa waris tersebut.
maka ia boleh memberikan keterangan. Jadi saudara kuasa hukum ini harap dipelajari lagi ya terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Dan tidak seperti izin yang mulia. Para pihak penonton dimohon untuk tenang terlebih dahulu. Berkaitan dengan keabsahan saksi beserta keterangannya, itu adalah kewenangan majelis hakim untuk mempertimbangkannya. Dapat dimengerti? Yang mulia. Baiklah, kemudian kita lanjutkan saja agenda pemeriksaan saksinya. Baiklah, sebelumnya saudara saksi telah disumpah terlebih dahulu sebelum memberi keterangan. Sudah ya mulia. Ya, silakan pihak tergugat ajukan pertanyaannya. Terima kasih yang mulia atas kebijaksanaannya. Saudara, apakah saudara dapat menyebutkan siapa orang tua daripada penggugat dan tergugat? Tentu. Ayah dari penggugat dan tergugat itu adalah Muhammad Budi Jordan, Pak. Yang dimana Budi Jordan telah meninggal dunia pada tahun 2021. Dan untuk istri dari Budi Jordan itu juga sudah meninggal, Pak, pada tahun 2014 yang lalu. Baik, pengetahuan saudara saksi, bagaimana dengan harta peninggalan mereka? Apa sajakah harta yang ditinggalkan oleh pewaris? Sesuai yang saya tahu ya, Pak, harta yang ditinggalkan itu ada 3 objek, Pak. Ada yang berada di Jalan MKV di Jagakarsa, dan tanah yang berada di Jalan Kerawitan Bandung. Tapi setahu saya yang di Bandung itu udah dijual, Pak, ketika pewaris masih hidup. Baik, ada 3 objek ya. Kemudian saya ingin bertanya terkait dengan salah satu objek. Untuk objek yang terdapat di Jagakarsa dan Rawamangun sendiri ada apa saja ya saudara saksi? Yang saya tahu di Jagakarsa, Pak. Di Jagakarsa itu ada 4 rumah. Jadi satu bidang tanah itu dibagi 4 rumah, Pak. Ada nomor 18A, nomor 18B, C juga D. Dan untuk di Rawamangun saya kurang tahu, Pak. Terima kasih saudara saksi. Dari kami cukup yang mulia. Baik. Kuasa hukum penggugat, silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, di sini kami akan bertanya, apakah ada hal lain yang saudara ketahui mengenai harta yang ditinggalkan oleh pewaris? Saya pernah dengar, Bu, bahwa ada objek yang diberikan pewaris itu kepada cucu-cucunya. Namun saya sendiri juga belum pernah melihat suratnya dan saya juga tidak tahu siapa aja cucu-cucu yang diberikan objek tersebut. Ya, cukup dari kami yang mulia. Baik. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Baik, sudah cukup ya. Apakah dari pihak tergugat dan penggugat ada pertanyaan lagi? Di kami cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, karena tidak ada pertanyaan tambahan, maka pemeriksaan saksi telah selesai. Terima kasih atas kesaksiannya. Ini silakan kartu identitas saksi dan saksi dapat keluar dari ruang persidangan. Siap, yang mulia. Terima kasih, yang mulia. Baik, kemudian apakah para pihak menghadirkan seluruh saksi? Sudah? Pihak penggugat bagaimana? Sudah ya. Pihak tergugat bagaimana? Kami sudah menghadirkan seluruh saksi kami yang mulia. Baik, dengan ini sidang pembuktian dari para pihak sudah selesai. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan agenda pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Dengan ini sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 13 Agustus 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan pada hari ini Rabu 13 Agustus 2025 perkara gugatan kewarisan dengan nomor register perkara 4387 garing PDTG garing 2025 garing PADS dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak. Pihak penggugat, bagaimana? Apakah sudah siap dan kesimpulannya? Kami siap yang mulia. Silakan dibacakan pada pokok dan intinya saja lalu dibagikan salinannya. Izin membacakan yang mulia. Pada yang terhormat yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara aku, kuasa hukum tergugat yang kami hormati dan para hadirin sidang sekalian, bahwa sehubungan dengan telah selesainya diajukan gugatan, jawaban, bukti-bukti serta diperdengarkannya keterangan saksi dari pihak penggugat maupun tergugat, maka dari itu perkenalan kami selaku penggugat menyampaikan kesimpulan dengan alasan dan alasan hukum sebagai berikut. Bahwa dari dalam gugatan jawab tergugat dijawab oleh penggugat yang ada intinya penggugat menolak dalil dalam jawab tergugat serta pihak penggugat tetap pada dalil permintaan tergugatannya. Bahwa dalam membuktikan dalil penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat untuk menghadirkan saksi dalam persidangan sebagai berikut. Yang telah dibacakan bahwa dari rangkaian persidangan berupa jawab bukti-bukti surat dan keterangan saksi dalam penggugat simpulkan sebagai berikut. 1. Penggugat menolak pernyataan tergugat yang menyatakan bahwa dalam perkara aku tidak ada harta waris.
dikarenakan harta peninggalan almarhum Dr. Agus Solidi Sulaiman telah diberikan kepada anak-anak dan dibagi kepada cucu selama hidupnya. Penggugat menanggapi bahwa hibah yang dimaksud memberikan kepentingan ahli waris dalam hal ini penggugat. Ini mana hibah yang dilakukan oleh almarhum Dr. Agus Solidi Sulaiman kepada cucu-cucunya telah memberikan legitimasi properti ahli waris lainnya. 2. Bahwa hibah kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari waris pada ahli waris, namun akan tetap hibah pada cucu tidak dapat diperhitungkan sebagai waris pada ahli waris. 3. Hibah yang dilakukan oleh almarhum Dr. Agus Solidi Sulaiman bertentangan dengan kompilasi hukum Islam bab 6 tentang hibah pasal 210 ayat 1 yang berbunyi, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Yang berarti dalam pasal dimaksud mengambil prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan maksimal sepertiga dari harta yang dimiliki oleh penghibah. Bahwa dengan berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka kami selaku kuasa hukum penggugat memohon dengan sangat kepada majelis hakim yang berwenang dalam penyelesaian perkara ini agar sekiranya dapat memeriksa serta memutus perkara ini sebagai berikut. Dalam eksepsi, menyatakan menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menetapkan Dr. Agus Solidi Sulaiman bin Muhammad Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2021 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan keputusan kematian tertanggal 18 Januari 2022. 3. Menetapkan ahli waris Dr. Agus Solidi Sulaiman bin Muhammad Sulaiman adalah sebagai berikut. 1. Arti Megi Davira selaku anak kandung waris. 2. Gisela Nasya Atalia selaku anak kandung waris. Kemudian 4. Menetapkan pembagian harta waris dari waris adalah sebagai berikut. 1. Rumah di Jalan Muhammad Kapi 1 nomor 18 C. 2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning 4 nomor 39A. 3. Untuk objek TK berupa 3 bangunan yang beralaskan hak sertifikat hak milik nomor 1144 tertanggal 20 Desember 1993, yaitu berupa 1. Rumah di Jalan Muhammad Kapi 1 nomor 18A. 2. Rumah di Jalan Muhammad Kapi 1 nomor 18C. 3. Rumah di Jalan Muhammad Kapi 1 nomor 18D. Yang dimana ketiga objek tanah dan bangunan tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris secara farud atau pembagian secara hukum Islam. 5. Menyatakan sah dan berharga atas sisa jaminan terhadap harta waris tersebut di atas. 6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rekonvensi menolak gugatan tergugat dan konvensi untuk seluruhnya. Ataupun majelis hakim berpendapat lain memohon putusan yang tidak ada ini. Cukup ya. Baik, dari pihak tergugat apakah sudah siap dengan simpulannya? Dari pihak kami sudah siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan pada pokok dan intinya saja lalu dibagikan salinannya. Berikutnya, izin membacakan simpulan kami, Yang Mulia. Pada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aku, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, para hadirin sidang sekalian, bahwa dari rangkaian persidangan berupa jawab-menjawab, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi beserta ahli dapat tergugat simpulkan sebagai berikut. 1. Gugatan penggugat adalah gugatan yang kurang pihak sehingga haruslah ditolak. Bahwa dengan adanya hibah dari pewaris, menurut tergugat permasalahan hibah tersebut harus diperiksakan dan penerima hibah wajib dilibatkan dalam gugatan untuk mengembalikan objek hibah ke dalam harta warisan. Gugatan bertujuan mengembalikan harta hibah dari penguasaan pihak ketiga ke dalam harta warisan, sehingga penerima hibah adalah pihak yang harus dihadirkan di pengadilan. Bahwa oleh karena penggugat tidak melibatkan pihak penerima hibah sebagai pihak dalam perkara aku, maka gugatan waris penggugat termasuk kurang pihak, sehingga gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan pada penjelasan-penjelasan uraian di atas, maka kami selaku tergugat memohon dengan sangat kepada majelis hakim yang mulia yang berwenang memeriksa perkara ini, agar sekiranya dapat memeriksa serta memutus perkara ini sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara aku. Dalam rekonvensi, mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang salin-adilnya. Ex aku et bon. Demikianlah simpulan kami yang mulia. Terima kasih. Ya. Baiklah, karena majelis akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk menyusun putusan, maka sidang akan majelis lanjutkan pada hari Rabu 27 Agustus 2025 dengan agenda pembacaan putusan.
Diperintahkan kepada para pihak untuk hadir pada hari yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 27 Agustus 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari ini pada Rabu 27 Agustus 2025 dengan nomor register perkara 4387/PDTK/2025/PAJS dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan yang akan majelis hakim bacakan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pewarisan antara identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Pengadilan agama tersebut telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengar penggugat, tergugat, serta para saksi di muka sidang, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan, dengan demikian unsur telah terpenuhi. Menimbang bahwa karena perkara ini tentang sengketa kewarisan dan penggugat termasuk kepada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR, biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan ke penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam putusan ini. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, dalam berkonvensi, mengabulkan gugatan para penggugat sebagian. 2. Menetapkan nama Muhammad Budi Jordan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 November 2021. 3. Menetapkan Atimedi Dafira binti Muhammad Budi Jordan, Gisela Nasyat Atalia binti Muhammad Budi Jordan adalah ahli waris dari pewaris Muhammad Budi Jordan yang sah. 4. Menyatakan gugatan penggugat petitum angka 4 tentang objek perkara dan petitum angka 5 tidak dapat diterima. 5. Menolak gugatan penggugat selainnya. Dalam rekonvensi, menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, membebankan kedua penggugat atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini sejumlah Rp444.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 10 September 2025 oleh kami selaku Majelis Hakim, Dr. Muhammad Rafi Akbar SHMA sebagai Hakim Ketua, Mikael Busil Ginting SHMA dan Eka Niagas SHMA yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Soleha Rahman SH sebagai panitia pengganti. Atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini, maka dapat mengajukan upaya banding dalam jangka waktu 14 hari sejak diputuskan ini dibacakan. Baik, penggugat bagaimana? Apakah menerima putusan atau mengajukan upaya banding hukum? Jadi pihak kami akan dipikirkan terlebih dahulu yang mulia. Baik, pihak tergugat bagaimana? Kami tidak akan mengajukan banding yang mulia dikarenakan pihak kami menerima putusan yang telah dibacakan. Baiklah, kepada para pihak harus diperhatikan terkait tenggat waktu pengajuan banding ya. Kemudian terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini sidang perkara gugatan pewarisan antara Atimedi Dafira sebagai penggugat melawan Gisela Nasyat Atalia sebagai tergugat dengan nama register perkara 4387/PDTK/2025/PAJS dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Demikianlah praktik peradilan agama semu hari ini. Semoga putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah berlandaskan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Salam hormat kami kelompok 9 Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.